lagi bersama Sur di channel Nonton Review. Jadi sebelum to the point, saya basa-basi dulu ya. Beberapa hari kemarin, tepatnya mungkin seminggu yang lalu, itu saya menemukan aplikasi yang berguna nih untuk kalian para Android user yang akan mengeluhkan ini nih. Nah, jadi aplikasi ini berguna untuk kalian yang ingin menghilangkan iklan di handphone kalian ya. Tapi mungkin ada beberapa yang iklan yang masih tetap ada ya. Jadi ini sudah sekitar ya saya bisa katakan 70-80% iklan ini bisa hilang dari handphone kalian. Oke, nama aplikasinya yaitu ini. Tapi sebelum itu saya akan panggil asisten saya dulu ya. Son, layar kedua. Nah, ini saya lagi nge-record ya. Si Son udah bantu kita nih. Geser dulu. Oke. Jadi aplikasinya itu yang udah saya install namanya Blokada. Yang seperti ini. Jadi dia yang di sini sudah tertera, dia sudah memblokir sekitar 10.595 iklan ya. Dan kita downloadnya di mana? Ini kita lihat dulu cara downloadnya di sini. Jadi kalau misalnya kalian download di Play Store udah pasti nggak bisa ya. Soalnya aplikasi iklan itu kan erat kaitannya dengan apa itu Google ya. Google iklan pasti banyak. Nah, jadi kalau saya menggunakan browser UC browser, di sini kalian ketikkan aja Blokada ya, Blokada ini tentang. Nah, kalian ambil yang paling atas ini. Tunggu, ini kan internetnya lagi kenceng ya. Dan kalian coba menuju yang paling bawah, dan paling bawah itu, dan di sini nih download Blokada versi 4.5 ini versi terbarunya ya. Nah, ini kita lagi download, cuman nggak usah di download aja soalnya saya udah ada aplikasinya. Dan di sini bisa dilihat 12 MB kurang. Aplikasi ini udah sangat bagus untuk kalian ya. Jadi ini dihapus dulu. Nah, caranya kalau misalnya kalian pertama kali masuk nih di aplikasinya, ini kan saya sudah setting nih, caranya itu kalian masuknya di sini nih. Tapi biasanya sih kalau misalnya pertama kali diaktifkan, yang server DNS nya ini nggak keluar ya. Jadi caranya setelah Blokadanya ini kalian aktifkan seperti ini, kalian masuk ke sini terus. Nah, DNS ini kan masih belum aktif nih, kalian restart dulu HP kalian ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kalian baru pertama kali masuk di aplikasinya, kalian kan belum bisa tuh ngaktifin AdGuard-nya tuh ya. Jadi kalian masuk dulu di aplikasinya. Seperti ini. Memang bisa dihidupkan bro, cuman DNS nya masih belum bisa aktif. Nah, di DNS ini kalian kalau misalnya habis di restart baru keluar tuh muncul pilihan DNS nya seperti ini. Biasanya sih kalau saya itu menggunakan AdGuard DNS yang ini. Nah, DNS nya udah aktif seperti itu saja. Oke, jadi untuk pengaturannya di sini, ini kalian bisa masuk di sini nih, pengaturan pemblokirannya apa saja kalian bisa lihat-lihat dulu. Ini untuk mereset iklan ya. Jadi kan kalian bisa lihat tuh iklan yang diblokir berapa banyak tuh ya. Oke. Terus ini host lognya ya mungkin seminggu sekali lah kalian hapus. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini udah aktif ya. Coba kita cek dulu. Kita keluarin Chrome-nya, kita masuk lagi ke Chrome-nya. Kita kembali dulu. Coba kita keluar dulu semuanya aplikasinya, kita masuk Chrome lagi ya. Coba kita klik yang ini. Nah, udah nggak ada iklannya kan.
Tadi pas awal-awal sebelum settingannya berfungsi itu kan ada iklannya nih di sini, kalau muncul iklannya. Sekarang enggak ya, coba kita ke situs yang atasnya ini. BTW ini saya lagi cari-cari spek minimum untuk memainkan Monster Hunter World ya, cuman kayaknya laptop saya nggak kuat nih, jadi bakalan ya kalau ada dana beli PC lah. Nah, jadi iklannya itu jadi gambar kayak gini nih. Jadi gambar kertas sedih nih. Karena iklannya udah nggak muncul bro, udah di blok. Kita lah taunya dari mana kalau dia udah ngeblok? Ya kita masuk ke sini. Jadi di sini ada 113 iklan yang diblokir dari blokade ini. Oh ya, kalau misalnya kalian cermati nih di situsnya blokade yang saya masukin tadi, ntar ya, kita tunggu dulu. Di situsnya blokade yang kalian lihat tadi di sebelum paling bawah ini kan ada Get In F Android ya. Ini sebenarnya aplikasinya itu mirip Play Store. Jadi di Play Store, tapi ini kayaknya buatan XDA developer yang mungkin kalian yang sering oprek-oprek nggak asing lagi ya dengan nama XDA developer ini ya. Jadi kalian klik ini, lama banget tuh downloadnya. Nah, di sini ada download F-Droid ya. Jadi di F-Droid ini dia aplikasinya diperbaruinya tahun 2020. Ini entah ini bulan atau tanggal. Kalau ini yang terbaru berarti ini tanggal 2 bulan 4 atau kebalik juga nggak tahu saya. Nah, keunggulannya apa? Jadi saya coba download aplikasi ini ya. Jadi pertama kali aplikasinya ini memperbarui bro. Dan di sini saya ketika melihat kategorinya, di kategori mana ini? Kategori sistem. Nah, di kategori sistem ini ada aplikasi yang bagus nih menurut Mas Sur nih. Aplikasinya namanya Superfreeze App Stopper. Nah, seperti apa aplikasinya? Coba kita buka dulu. Oke, seperti ini. Jadi sebelum seperti aplikasi yang tampilan seperti ini, jadi awalnya itu kita setting dulu nih. Di sini kan ada gambar petir sama A-nya, sama yang gambar petir yang sampingnya seru, sama yang gambar petir yang dilingkarin di stop gitu ya. Jadi kalau yang gambar petir yang ada A-nya itu intelijennya aktif bro. Jadi kalau misalnya kalian aplikasinya tidak kalian gunakan selang ini, di aplikasi defaultnya 7 hari ya. Jadi kalau misalnya aplikasinya yang sering kalian nggak pakai selama 1 minggu, itu bakalan nge-freeze sendiri dia, jadi nggak berjalan di background. Kita tahu sendiri kalau misalnya Android itu sering jalan di background ya, running di back layar ya. Kita bisa masuk ke setting. Nah, di sini nih, ini saran saya kalian ganti ke intelijen aja semuanya ya. Jadi standard freeze modenya kalian intelijen, sama standard freeze nya intelijen ya. Terus yang freezing aplikasi ini, nah ini kalian bisa atur sendiri nih. Jadi di awalnya itu 7 hari ya dari defaultnya ya, default settingannya 7 hari. Jadi kalau misalnya saya sih mungkin sekitar 6 hari udah cukup sih. Jadi kalau misalnya memang kurang dari 1 minggu aplikasi itu jarang saya gunakan, saya akan nyuruh aplikasi ini untuk nge-freeze dia ya. Jadi dibekukan biar nggak running di belakang ya. Jadi ini dia lagi intelijen ya, intelijen. Jadi kalau misalnya memang ada beberapa aplikasi yang jarang saya pakai di handphone Android ini, dia akan otomatis nge-freeze kalau misalnya saya jarang bukanya, itu kurang lebih dari 6 hari yang saya setting tadi ya. Mungkin kalau misalnya sobat
waktu 6 hari terlalu lama, kalian bisa coba setting 2-3 hari. Jadi kalau misalnya 2-3 hari itu kalian kan udah tahu sendiri tuh aplikasi yang mana yang harus kalian freeze atau yang mana yang jarang sering kalian pakai. Kalian bisa nyuruh aplikasi ini nge-freeze aplikasi tersebut ya. Nah, seperti itu saja. Oke, jadi seperti itu saja. Ini sekarang ini udah hari ke puasa ke-29 ya. Besok udah hari terakhir puasa. Bagi kalian yang masih di rumah saja, stay at home kawan, tetap ingat kalau misalnya lebaran akan berakhir. Dari saya, mungkin ini video saya sebelum Ramadan. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya mungkin setelah lebaran ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share semua video ini dan share video ini ke semua akun sosial yang kalian miliki ya. Oke, terima kasih.